Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh bersama Bu Usna. Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 3 makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke, sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Materi yang pertama kita akan belajar tentang pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Biasanya cirinya disebutkan berkali-kali, terus berada di dalam judul. Itu ya anak-anak. Perhatikan contoh iklan di samping. Kita dapat menemukan kata kuncinya yaitu kesehatan pencernaan. Iklan tersebut dibuat dengan tujuan agar anak mengonsumsi produk yang ditawarkan untuk kesehatan pencernaan. Ini contoh sebuah iklan dari produk Liprolac. Ya. Oke, lanjut. Ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Kalimat tersebut bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan dalam iklan. Ciri-ciri kalimat persuasif itu 1. Bersifat mengajak. 2. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan mari. 3. Ditulis secara menarik. 4. Dapat diberi rima atau bunyi agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Pasti kalian sering melihat iklan di televisi maupun di media cetak kan anak-anak? Nah, pasti kalian akan ingat ya salah satu contoh iklan yang ada di televisi. Coba ingat-ingat apa? Yuk. Oke, lanjut. Pada unsur-unsur iklan. Ya, iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Agar iklan efektif, beberapa unsur harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah headline atau judul iklan. Merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Judul dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan berupa slogan. Yang kedua, subjudul merupakan gambaran garis besar produk. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Yang ketiga, isi iklan. Biasanya dicetak dengan menggunakan huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang keempat, visual yang menarik, yaitu menggunakan foto dan gambar. Hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata. Yang kelima, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan. Itu ya anak-anak, beberapa unsur-unsur iklan yang harus dipenuhi agar iklan menjadi lebih efektif. Tuh. Oke, tugas yang pertama, kalian menentukan isi iklan media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi dari iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ini anak-anak contohnya. Kalian bisa mengamati pada buku tema. Ini tentang ada iklan nomor 1, 2, dan 3. Gambarnya menarik ya anak-anak ini. Ada tulisannya juga.
Coba kalian amati, kalian perhatikan, lalu kalian tulis pada kolom-kolom yang sudah tersedia. Ini tentang kata kunci ya. Kalian tulis. Oke. Lanjut. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ada hewan serangga. Nih. Seperti ini anak-anak, organ pencernaan hewan serangga itu. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Nih ya. Terus makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolo, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Tembolo itu yang ini. Ya. Makanan yang disimpan lalu ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim. Lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Nih, mohon maaf ya, ini salah ketik. Oke. Yang kedua ada hewan ikan, kata reptilia, burung, dan mamalia lain. Ini untuk pencernaan ikan. Ya, ini untuk pencernaan kata. Ini untuk pencernaan burung. Ya anak-anak. Oke, keterangannya. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan katak dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Sistem pencernaan burung serupa dengan serangga, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Yang terakhir sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nih, lanjut pada sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Ini gambar apa ini anak-anak? Gambar sapi. Ya. Anatomi pencernaan pada hewan sapi. Kalian bisa juga menambah materinya dengan membaca halaman 6-8 buku tema ya. Oke. Makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Nih, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi. Fermentasi itu penguraian ya, oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Ini ya anak-anak. Nih makanya sapi kok besar sekali ya. Ternyata lambungnya ada 4. Nah itu anak-anak ya. Oke, lanjut. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Ini coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri dengan anus. Nih. Bagaimana manusia dapat mencerna makanan? Nah, seperti ini anak-anak. Makanan dihancurkan di dalam mulut secara mekanis dan kimiawi, yaitu dengan menggunakan gigi, dengan bantuan air liur yang mengandung enzim. Lalu makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung.
Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas. Ini fungsinya untuk mendorong makanan agar bisa turun ke lambung, gitu ya. Lalu di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis, yaitu proses mengaduk dan meremas oleh dinding lambung, dan secara kimiawi dengan dibantu oleh asam lambung yang berfungsi membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin dan renin. Lalu makanan yang telah halus kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Di dalam usus halus terdapat enzim tripsin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan enzim amilase yang mengubah amilum menjadi zat gula. Lalu sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan terjadi proses pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Maaf ya anak-anak, ini namanya Escherichia coli atau disebut juga E. coli, bakteri yang ada di dalam usus besar, namanya E. coli. Yang terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Tugas 2. Ini anak-anak, kalian tadi sudah mempelajari kan tentang organ pencernaan sapi dan organ pencernaan manusia. Sekarang silakan kalian bandingkan. Kalian cari persamaan dan perbedaannya. Ini anak-anak, kalian tulis pada tabel berikut. Lalu ada gambar mulut, gambar kerongkongan, gambar lambung, gambar usus halus dan usus besar manusia. Kalian tulis ya, apa saja fungsi dari masing-masing organ tersebut. Oke. Lanjut pada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kalian sudah belajar tentang tangga nada diatonis mayor dan minor kan sebelumnya? Masih ingat kalian ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Nah, ini anak-anak ya. Ciri-ciri lagu tangga nada mayor. Lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan ciri lagu dengan tangga nada minor, lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat dan umumnya diawali diakhiri dengan nada la. Contoh lagu yang bersemangat berarti mayor ya, bersifat riang gembira itu. Contohnya ini anak-anak ada Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Indonesia Pusaka, dan Gebiar-Gebiar. Untuk lagu yang bertangga nada minor, contohnya Syukur, Tuhan, Gugur Bunga, Bubui Bulan, dan Mengeningkan Cipta. Oke. Jenis-jenis alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Contoh alat musik daerah, kecapi dari Jawa Barat, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, ada angklung dari Jawa Barat, dan kolintang dari Sulawesi Utara. Lanjut, menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis ya? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pembentuk ritme. Biasanya alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya marakas, gendang, dan triangle. Nah, alat musik ritmis juga dapat kalian temukan di lingkungan rumah sebagai pengganti alat musik ritmis yang sebenarnya. Misalnya, batu, kerikil, biji-bijian, atau beras yang dimasukkan ke dalam botol air kosong sebagai pengganti marakas. Ya, cara memainkannya dengan digoyangkan.
galon, air mineral, atau ember sebagai pengganti gendang. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Terus ada juga botol kaca yang dapat menjadi pengganti triangle. Ini ya. Oke anak-anak, lanjut. Tugas 3. Kalian pernah menyanyikan lagu atau kalian pernah mendengar lagu Aku Anak Indonesia? Nah, kalau kalian sudah pernah menyanyikan atau pernah mendengar, silakan kalian nyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan diiringi alat musik ritmis sederhana yang ada di rumah kalian. Rekam suaramu lalu tunjukkan kepada Bu Usna, gitu ya. Lanjut. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu disebut interaksi sosial. Individu dengan individu, contohnya, misalkan Mas Bayu tuh ngobrol dengan Mas Sofan. Nah, itu individu dengan individu. Individu dengan kelompok, contohnya saat Bu Usna menerangkan di kelas kepada anak-anak kelas 5 maka, itu contohnya individu dengan kelompok. Terus kelompok dengan kelompok, contohnya pertandingan sepak bola antara tim Mimnu dengan tim Persik Junior ya, misalnya seperti itu anak-anak, itu contohnya interaksi sosial. Terus interaksi sosial sangat dibutuhkan karena seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa individu lain. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar disebut interaksi lingkungan hidup. Maksudnya bagaimana ini? Nah, selain manusia berinteraksi dengan sesama manusia, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan, ya. Karena kita juga membutuhkan lingkungan untuk hidup, itu ya anak-anak. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan disebut interaksi lingkungan hidup. Tuh. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat banyak yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam sekitar seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Ini salah satu contoh kegiatan ekonomi seperti petani ya anak-anak, menanam padi di sawah. Nah, petani itu melakukan interaksi lingkungan hidup karena petani melakukan interaksi dengan lingkungan seperti melakukan interaksi ini bukan berarti ngobrol ya, tapi kita saling menggunakan, maksudnya membutuhkan gitu ya, membutuhkan udara, membutuhkan air, membutuhkan tanah, itu ya anak-anak. Itu contoh interaksi antara petani dengan lingkungannya. Nah, anak-anak silakan bacalah teks berikut yang berjudul Potensi Garam di NTT sangat besar untuk dikembangkan. Silakan kalian baca dengan seksama ya. 2 paragraf ini. Nanti bisa kalian pause dulu ya videonya. Oke, tugas yang keempat. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan yang jawabannya dari teks bacaan yang sudah kalian baca sebelumnya. Ini ya. Mulai dari nomor 1, apa bentuk interaksi yang terjadi dalam pembuatan garam di NTT? Nanti kalian baca. Tadi interaksi ada 2 ya anak-anak, interaksi sosial antar manusia dan interaksi lingkungan alam. Yang kedua, siapa saja yang berperan dalam proses tersebut? Yang ketiga, bagaimana proses pengolahan industri garam di NTT? Yang keempat, bagaimana pengaruh pembukaan industri garam bagi lingkungan sosial di daerah NTT? Oke, lanjut pada keragaman di lingkungan sekitar. Kalian telah mengetahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik. Kamu tentu pernah melakukan interaksi sosial dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu. Setiap hari kamu berinteraksi dengan individu yang beragam. Misalnya di lingkungan keluarga, teman-teman, dan guru-guru yang ada di sekolah.
Keragaman dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, jenis kelamin, dan kegemaran atau hobi. Meskipun kalian berbeda satu sama lain, kalian harus tetap memiliki sikap toleransi, ya, saling menghargai. Tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sehari-hari. Ini anak-anak, tugas 5, maaf ini salah tulis anak-anak ya. Kalian lengkapi tabel berikut. Ada tabel yang berisi nomor nama anggota keluarga, kegemaran atau hobi, dan pengalaman yang berkesan dari kegemaran atau hobi yang disukai. Kalian coba lakukan wawancara ya dengan anggota keluarga, dan mulai dari orang tua, kakak atau adik, pokoknya yang ada di dalam rumah kalian, ya, yang tinggal bersama kalian. Kalian wawancara tentang kegemaran atau hobinya, lalu pengalaman apa yang berkesan dari kegemaran atau hobi yang mereka sukai. Ya anak-anak, materi kita di tema 3 subtema 1 alhamdulillah sudah selesai ya.